Saya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi akuntansi kredit yang diberikan dan penyertaan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Fatin Amalina dengan NIM B300-180-160. Yang selanjutnya Frisa Diastina dengan NIM B300-180-162. Selanjutnya Marzera Auliana Hardini dengan NIM B300-180-164. Selanjutnya yaitu Brina Nisa Sapira dengan NIM B300-180-173. Dan yang terakhir yaitu Wening Ageng Sugesti dengan NIM B300-180-175. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Penerusan kredit. Penerusan kredit atau cleaning loan adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lain yang diberikan untuk sektor usaha atau debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Kredit kelolaan adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau penyedia lain dan sebagian dana dari bank, yaitu kredit to step dan kartu kredit. Dasar pengaturan kredit. Penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. UU nomor 10 tahun 98 tentang perbankan pasal 1 angka ITE. Kredit diakui pada saat pencairan sebagai pokok kredit. PSAK 31 paragraf 12. Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikan atau penerusan kredit diakui sebesar porsi kredit yang resikonya ditanggung bank. Pendapatan bunga diakui secara aktual kecuali bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang non-performing. Selanjutnya, restrukturisasi kredit adalah upaya dalam kegiatan usaha pengkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Dasar pengaturan restrukturisasi yaitu pengakuan pendapatan atas tagihan bunga yang dialihkan menjadi pokok kredit PSAK 31 paragraf 33. Pengalihan kredit menjadi penyertaan yang diakui sebesar nilai wajar dari saham yang diterima PSAK 31 paragraf 35. Penyertaan yang berasal dari restrukturisasi kredit merupakan penyertaan serta sehingga dinilai dengan metode biaya tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan PSAK 31 paragraf 36. Ajungan kredit yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan PSAK 31 paragraf 37. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Bank wajib membentuk penyisihan kerugian kredit. Selanjutnya, pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan. Jika terjadi perubahan kualitas kredit setelah tanggal neraca tetapi belum pemeriksaan lapangan, maka dianggap peristiwa setelah tanggal neraca. Ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin kredit diakui yaitu pengurangan bagi kredit apabila kredit belum dihapus buku, penyisihan kerugian kredit apabila kredit telah dihapus. Jumlah kerugian yang dibebankan ke penyisihan kerugian kredit pada saat penghapusan tagih kredit.
Penyajian dan pengukuran. Yang pertama, beban pembentukan penyisihan kerugian kredit disajikan sebelum beban operasional pada pos beban penyisihan kerugian kredit. Yang kedua, saldo penyisihan kerugian kredit disajikan sebagai pos pengurangan kredit. Hal-hal yang harus diungkap antara lain. Yang pertama, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan kredit dalam tahun bersangkutan. Saldo awal, selisih kurs karena penjabaran penyisihan dalam mata uang asing, pembentukan atau pembalikan penyisihan selama setahun berjalan, penerimaan kredit yang telah dihapus buku, penghapusan bukuan kredit tahun bersangkutan, saldo akhir tahun. Yang kedua, kebijakan dan metode akuntansi, penyisihan, penghapusan, dan pengelolaan kredit bermasalah. 3. Metode yang digunakan untuk penyisihan umum A khusus. 4. Penyisihan kerugian kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi. Jenis-jenis kredit yang diberikan, 1. Berdasarkan jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. 2. Berdasarkan sifat, revolving credit dan non-revolving credit. 3. Berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu kredit modal kerja, konsumsi, dan investasi. Jenis-jenis pembebanan bunga kredit. Yang pertama, fail rate, perhitungan bunga kredit yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran setiap periode sama. Sliding rate, perhitungan bunga kredit yang dilakukan secara pengalian persen suku bunga per periode dengan sistem sisa pinjaman sehingga bunga yang dibayarkan debitur semakin menurun setiap periode. Ketiga, floating rate, perhitungan bunga kredit yang didasarkan pada tingkat suku bunga pada bulan bersangkutan. Sebelumnya itu tadi penjelasan terkait tugas kami. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.